Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Donna Fitri Siregar, jurusan Hukum Pidana Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang pokok-pokok hukum Islam. Jadi pembahasan di pokok-pokok hukum Islam ini yang pertama yaitu pengertian dari hukum Islam, kemudian unsur-unsur hukum Islam, serta sistem pembagian ataupun pembagian hukum Islam di masyarakat, dan sistem perkawinan dalam hukum Islam, dan sistem sistem pewarisan dalam hukum Islam. Baiklah, di sini kita pertama membahas yaitu pengertian dari hukum Islam tersebut. Sebelum kita mengartikan apa itu pengertian dari hukum Islam, sebaiknya kita mengartikan atau memahami apa itu hukum dan apa itu Islam. Jadi hukum ialah suatu aturan ataupun pedoman yang dapat memutuskan serta menetapkan dan menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di masyarakat. Kemudian Islam ialah berasal dari kata bahasa Arab yang asal katanya itu aslama yu'aslimu Islam, yang di sini artinya itu patuh, bersih dan taat terhadap aturan-aturan Allah yang ada dalam hukum syara. Jadi dari pengertian kedua antara hukum dan Islam dapat kita simpulkan bahwa hukum Islam ialah sekumpulan aturan, kaidah ataupun pedoman yang dapat dipatuhi oleh manusia ataupun dalam kehidupan manusia sesuai dengan hukum syara tersebut. Kemudian masuk kepada yang kedua yaitu unsur-unsur hukum Islam. Unsur-unsur hukum Islam itu yang pertama yaitu Al-Hakim ataupun pencipta. Jadi secara istilah penciptanya ada dua, yaitu pertama sebagai penetap hukum dan yang kedua orang yang menjelaskan suatu hukum tersebut. Jadi di dalam Quran surah Al-An'am telah kita ketahui artinya yaitu orang yang menetapkan hukum tersebut, dan yang sebaik-baik penetap hukum ialah hanyalah Allah. Kemudian masuk kepada pembagian yang kedua yaitu mahkum fi. Mahkum fi ini itulah orang yang dibebani suatu hukuman atas apa yang telah ia kerjakan ataupun atas apa yang telah ia perbuat. Kemudian masuk kepada mahkum alaih, yaitu adalah dibebaninya hukum syara ataupun dibebani hukum-hukum Islam ini kepada yang mukallaf ataupun kepada manusia. Kemudian yang pembagian yang ketiga yaitu taklif. Taklif ini ialah kemampuan seseorang dalam menjalankan suatu hukuman tersebut ataupun suatu hukum dalam hukum syara ini. Kemudian itu ada namanya aliyah. Yang kelima ini adalah aliyah. Aliyah ini yaitu kemampuan kita untuk memilih untuk mengerjakan hukum syara. Jadi di sini kita dapat meninggalkan ataupun melaksanakan. Jadi di sini kita bisa memilih. Itulah kalau di aliyah. Kemudian masuk ke pembagian hukum Islam di dalam masyarakat. Di dalam masyarakat ataupun di dalam Islam atau syariat Islam, bahwa kita ketahui hukum Islam itu ada 5. Yang pertama itu wajib, sunnah, haram, mubah. Kemudian ada namanya makruh. Dari pembagian hukum Islam di masyarakat ataupun di kehidupan manusia, di kehidupan kita, yang pertama tadi itu wajib. Wajib di sini yaitu apabila kita melaksanakannya kita mendapatkan pahala, dan apabila kita meninggalkannya maka itu ada dosa bagi kita. Contohnya seperti puasa pada bulan Ramadan dan sholat 5 waktu ataupun sholat fardu. Kemudian hukum yang kedua yaitu sunnah. Sunnah di sini yaitu apabila kita mengerjakan suatu perbuatan tersebut, pekerjaan tersebut, maka kita mendapatkan pahala. Dan apabila kita tidak mengerjakannya, tidak ada beban kepada kita. Kemudian haram. Haram di sini yaitu apabila kita mengerjakan suatu pekerjaan, maka di situ terletak hal yang tidak baik ataupun setelah kita mengerjakannya terdapat dosa kepada kita. Contohnya bagaimana di Quran surah Al-Maidah yang ayat 90 tentang Homa dan yang seperti ini.
innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Jadi dapat kita artikan di ayat ini bahwasanya minum khamar itu, berjudi situ termasuk dari perbuatan syaitan. Jadi dari kerjaan tersebut ataupun perbuatan tersebut kita ketahui adalah hukumnya haram, dan dari hal-hal tersebut lebih baik kita untuk meninggalkannya agar kita mendapatkan pahala. Kemudian mubah yaitu kita mengerjakan suatu pekerjaan itu boleh dan lebih baiknya atau seharusnya kita meninggalkan suatu pekerjaan tersebut. Kemudian makruh ini juga hampir sama dengan mubah, kita boleh mengerjakannya dan lebih baik kita meninggalkannya. Kemudian masuk kepada sistem perkawinan dalam hukum Islam. Jadi kita artikan dulu itu dari kawin, atau kawin ini berasal dari kata nikah ataupun bahasa Arab nikah, yaitu ikatan antara laki-laki dan perempuan dalam suatu rumah tangga dan dituntut dengan ajaran hukum agama sesuai dengan agama. Jadi hukum dalam pernikahan ataupun perkawinan ini juga sama seperti tadi, pembagian dari hukum-hukum di masyarakat, yaitu ada 5, dari wajib, sunnah, mubah, haram, dan makruh. Jadi sebagaimana dalam Al-Quran juga telah dikatakan, Allah telah menetapkan kepada kita dari golongan kita itu dari seorang laki dan perempuan. Dan di Quran surah Al-Hujurat itu juga telah dikatakan, sungguhnya aku telah menciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kita saling kenal mengenal. Jadi dari ayat tersebut boleh kita ketahui bahwa dalam suatu hubungan itu ataupun dalam satu perkawinan itu, di situ adalah menggabungkan antara laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan dengan tuntutan agama. Kemudian itu ada namanya sistem pewarisan dalam Islam. Sistem pewarisan dalam Islam ini yaitu pertama kita harus mengetahui apa itu pewaris atau mawaris. Jadi yang pertama itu mawaris. Mawaris adalah orang yang meninggal dan ia meninggalkan hartanya, kemudian ditinggalkan untuk ahli warisnya. Contohnya seorang ayah yang meninggal, hartanya itu diberikan kepada istri dan anak-anaknya. Apabila ia tidak memiliki anak, maka diserahkan kepada saudara-saudaranya ataupun orang tuanya, jikalau orang tuanya masih ada. Jadi asal dari hukum pewarisan ini ialah wajib, karena asal mula perintah adalah wajib. Kemudian masing-masing dari bagian-bagian warisan ini, yang pertama itu anak laki-laki bagiannya adalah 1/2 dan anak perempuan bagiannya 2/3. Kemudian bagian dari istri adalah awalnya atau asal mula dari bagian istri adalah 1/6. Jika ia memiliki anak, baik itu laki-laki maupun perempuan, maka bagiannya berubah menjadi 1/8. Begitu juga dengan nenek ataupun mertua ataupun ibu dari seorang suami. Awal dari bagiannya adalah 1/6. Jikalau ia mempunyai anak, maka bagian menjadi 1/8. Jadi sumber-sumber dari hukum-hukum mawaris ini ataupun hukum-hukum Islam ini adalah berdasarkan dengan Al-Quran dan hadis. Dan ada kemudian ijma' qiyas para sahabat-sahabat dan ijtihad para sahabat. Sebelum menetapkan suatu hukum, mereka itu ada diskusi untuk menetapkan suatu. Baiklah, sekian dari penjelasan materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.